di pagi hari ini akan mencoba untuk memperlihatkan bagaimana membuat sebuah game sederhana ya menggunakan Kodular ya atau tools Kodular. Nah, pertama tentu saya akan share screen dulu ya. Oke. Sudah ter-share ini ya? Mana ini? Ya, sudah kelihatan ya? Iya, Pak. Iya. Ya, jadi pertama kita Iya, Pak. kita masuk dulu di website Kodular ya. Atau bisa juga saya ketik di sini Kodular. Kemudian pilih yang paling atas ya. Ini. Ya, setelah itu ketika teman-teman nanti sudah membuat akun ya, langsung saja klik yang ini ya. Create apps ya. Ya, jadi merupakan aplikasi game edukasi ya. Game edukasi untuk pengenalan angka ya. Untuk kali ini pengenalan angka dulu saja yang gampang ya. Tampilannya nanti seperti ini. Nah, teman-teman nanti tampilannya tuh. Ya, belum. Nggak tampil ini ya, screen-nya ya. Ada tampil Kodular di sini? Tidak, Pak. Tidak tampil. Nggak tampil. Ya, tampil, Pak. Tampil Mi. Tampil. Tampil Mi, Pak. Mungkin loadingnya ya. Kira jalan saya aplikasinya, Pak. Belum, ini baru pembuatannya. Ya. Tapi profil tak muncul. Oh, begitu. Iya, Pak. Tapi tampil Mi lagi, Pak. Tampil, sudah tampil. Oh, tampil ya. Oke, jadi ini tampilan game sederhana kita yang kita akan buat hari ini ya. Jadi berupa pembelajaran untuk anak-anak balita ya, untuk pengenalan angka. Nah, cara kerja game ini adalah ketika gambar ini atau angka satunya misalnya kita tekan, maka akan mengeluarkan suara ya. Misalnya ditekan angka 1, maka nanti akan muncul suara 1 begitu ya. Begitupun untuk ketika ini ditekan 2, maka nanti muncul suara 2, 3, 4 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara membuat ini? Inilah yang akan kita bahas selama pertemuan ini. Nah, pertama tentunya untuk membuat seperti ini kita butuhkan adalah membuat project ya, project baru. Di sini ada di bagian kiri atas ada tulisan menu project ya. Nah, ini kita klik, kemudian kita pilih yang new project ya. Seperti ini. Kemudian di bagian project name-nya ini kita isikan misalnya game pengenalan angka misalnya. Nah, di sini terlalu ya, game pengenalan angka. Ya, jadi untuk penamaan ini sebenarnya tidak boleh ya menggunakan spasi ya. Jadi kalau misalnya ada spasinya ya gunakan underline ya. Kemudian kita pilih next seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian up name-nya ini misalnya pengenalan angka ya. Kemudian temanya default juga boleh atau menggunakan tema-tema yang sudah disediakan ya. Kemudian minimum Android yang bisa menerima ini atau menjalankan aplikasi ini nantinya bisa dipilih, disesuaikan di sini. Ya, yang paling minimal itu di sini ada di Android 5.0 ke atas ya. Jadi paling minimal 5.0 ya. Kemudian di bagian paket name-nya ini dibiarkan saja, tidak usah diganti. Di bagian color-nya juga tidak perlu diganti, seperti itu saja. Nah, kemudian selanjutnya kita klik di tombol finish.
ya. Nah, setelah itu nanti akan tampil ya layar seperti ini atau tampilan seperti ini. Nah, di sini screen-nya ini masih portrait ya, masih portrait. Sedangkan yang saya perlihatkan tadi itu landscape ya. Dan ketika nanti aplikasi ini dijalankan itu kan orientasi screen-nya itu menjadi landscape. Nah, untuk mempermudah kita mengatur nantinya, maka tampilan ini akan kita rubah menjadi landscape. Ya, caranya seperti apa? Caranya teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Di bagian kanan ini ada properties common-nya ya atau common properties. Nah, teman-teman nanti di bagian alignment horizontal ini diganti menjadi center ya. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman nanti cari bagian screen orientation ya. Screen orientation-nya ini kita ganti menjadi landscape ya. Maka nanti akan berubah menjadi landscape. Nah, kemudian di tampilan sebelumnya yang saya perlihatkan tadi untuk tampilan HP-nya itu full screen ya, maka ini tidak usah kita munculkan yang ada tulisan screen satunya. Nah, caranya bagaimana untuk menghilangkan ini? Ya, kita masuk lagi di sini di common properties-nya. Kita hilangkan checklist di bagian title visible ya. Kita hilangkan checklistnya, maka nanti akan clear ya. Akan hilang semua tampilan screen-nya. Nah, selanjutnya teman-teman setelah tampil seperti ini, selanjutnya ya tadi di tampilan yang saya perlihatkan itu backgroundnya ada gambar ya. Nah, kenapa diberikan gambar? Ini tujuannya sebenarnya untuk membuat tampilan aplikasi ini lebih menarik seperti itu. Karena aplikasi ini nantinya akan digunakan oleh anak-anak, maka backgroundnya juga harus kita sesuaikan dengan selera anak-anak ya. Nah, di sini untuk membuat screen ini ya menjadi ada backgroundnya itu masih di bagian common properties ya. Nah, di common properties itu nanti teman-teman cari background image ya. Di sini ada background image. Nah, di sini sebenarnya ini bisa kita berikan background sesuai gambar yang kita kehendaki ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya tentu pertama teman-teman harus siapkan dulu gambarnya ya atau gambar backgroundnya. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyiapkan gambar backgroundnya ya. Tinggal saya akan upload masuk ke dalam situ ya. Di sini sudah ada saya siapkan beberapa gambar ya. Misalnya sebagai background saya gunakan ini ya. Maka saya klik ini, kemudian saya klik open ya. Nanti gambar itu akan terupload ke sini ya. Nah, di sini sudah ada satu gambar dengan nama BG Angka. Kalau ini saya klik, maka akan tampil di bagian sini gambarnya. Oke, kita close ini. Kemudian untuk membuat ini menjadi ada backgroundnya, background gambarnya, di bagian sini yang non tadi kita ganti menjadi gambar yang sesuai dengan yang sudah kita upload seperti ini. Nah, maka nanti backgroundnya sudah berubah menjadi seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya setelah ini sudah ada backgroundnya, di awal tadi saya perlihatkan bahwa ada tulisan angka ya seperti itu, kemudian di atasnya ada labelnya. Nah, caranya membuat seperti itu, teman-teman perhatikan di bagian kiri ya, di bagian kiri monitornya. Itu ada tools-tools yang bisa kita gunakan selama kita membuat aplikasi di Kodular ya. Jadi di sini ada
interface atau user interface, ada layout, ada media, ada drawing, dan seterusnya. Nah, pertama yang akan saya masukkan ke sini adalah label ya, label, kemudian akan nanti kita ganti tulisannya menjadi pengenalan angka begitu misalnya. Nah, di bagian sini teman-teman nanti pilih di bagian user interface ya, kemudian di bagian user interface itu cari tool label ya, ini tinggal kita klik kiri, kemudian kita tarik, kita masukkan ke sini. Ya, seperti ini kita lepas. Maka nanti di sini ada sebuah label yang siap kita isi ya. Selain di sini ada tulisannya, maka di bagian komponennya di sini sudah masuk komponen ke label. Nah, komponen label ini masuk ke dalam screen 1 ya. Nah, bagian label ini bisa kita ganti tulisan teksnya ini di bagian common properties labelnya, itu ada di bagian teks ya. Ya, teks ini kita ganti misalnya menjadi pengenalan angka. Ya. Nah, ketika ini kita isikan seperti itu, maka di sini otomatis langsung berubah juga. Nah, selanjutnya supaya ini tulisannya size-nya agak besar, itu ada di sini ya. Kita bisa ganti font size-nya di bagian ini. Ya, misalnya saya ganti menjadi 20 gitu. Ya. Atau mungkin terlalu besar kalau 20. Tunggu dulu. Kemudian alignment-nya saya coba ganti dulu seperti ini. Ya. Supaya lebih bagus ya. Pengenalan angka, kemudian font size-nya 20, kemudian di bagian ini bisa di checklist kalau misalnya ingin tulisannya itu tebal, maka di sini di checklist bagian font bold. Ya, kalau mau tulisannya miring, ya kita checklist bagian italic. Ya, kemudian selanjutnya setelah ini sudah, kalau misalnya saya mau tulisan ini warnanya berbeda ya, ini bisa kita ganti di bagian text color-nya ya. Text color-nya bisa kita ganti-ganti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya warna orange ya, boleh orange. Ini ya orange ya. Orange, kemudian kita klik set. Nah, maka nanti di sini berubah menjadi warna orange. Nah, di sini sudah jadi ya. Selanjutnya yang saya perlihatkan sebelumnya tadi, di sini ada angka-angka ya. Nah, untuk membuat itu yang kita butuhkan pertama adalah di bagian menu layout ya. Teman-teman nanti pilih layout, kemudian general. Nah, selanjutnya di bagian layout general itu yang kita butuhkan adalah horizontal arrangement ya. Kita drag ini masuk ke sini seperti ini. Ini fungsinya untuk menampung tombol-tombol nantinya supaya susunannya itu akan rapi, maka kita butuh ini dua ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah ini dua masuk horizontal arrangement-nya, di bagian propertiesnya teman-teman perhatikan nanti di bagian alignment horizontalnya kita ganti menjadi center ya. Begitupun yang ini di alignment horizontalnya kita bikin center ya. Kemudian selanjutnya supaya ini full screen ke sini ke samping, maka kita pilih yang ini ya. Begitupun yang horizontal yang di atasnya kita samakan ya. Nah, kemudian ini kan tertutup ya, tertutup backgroundnya. Nah, supaya background ini kelihatan seperti yang saya perlihatkan tadi ya, caranya di bagian common propertiesnya, di bagian background color, ini kita klik seperti ini, kemudian pilih di bagian sini ya, di sini ada none ya atau non. Ya, selanjutnya pilih tombol set.
maka nanti backgroundnya akan hilang. Begitupun yang satunya sama, ya, kita set. Oke. Nah, backgroundnya sudah hilang, ya. Selanjutnya, tadi ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sebenarnya angka 1, 2 sampai 10 itu adalah merupakan sebuah tombol. Ya. Nah, maka untuk memasukkan tombol kita perlu lagi di bagian user interface, ya. Nah, kita masuk di bagian user interface. Nah, di bagian user interface itu ada button atau tombol, ya. Kita klik ini, kita drag, kita kasih masuk ke bagian horizontal agreement yang atas, ya, seperti ini. Nah, di sini sudah masuk 1, ya, kita cukupkan 5 tombol, ya. 2, 3, 4, 5. Ya, di sini sudah tersusun ke bagian samping, ya. Ada 5 tombol, begitupun yang bagian bawahnya, ya. Kita masukkan juga 6. Sini 7, 8, 9, 10, ya. Jadi sudah ada 10 tombol. Ya, ini sesuai dengan karakter atau tampilan yang saya perlihatkan pertama tadi. Nah, langkah selanjutnya, tombol ini kita rename dulu semua namanya untuk memudahkan pada saat nanti kita memasukkan kode atau coding, ya. Misalnya button 1 ini saya akan rubah namanya menjadi B1, ya. Caranya kita klik dulu di bagian komponennya, di bagian tombol 1 atau button 1. Kemudian kita rename menggunakan tool yang ada di atas sini. Kita klik, ya. Kemudian kita ganti menjadi B1, ya. B1 itu artinya button 1, ya. Atau supaya gampang T1, ya. T1. T1 ini artinya tombol 1 gitu. Kita rename. Begitupun tombol yang berikutnya. T2 ini, T3, ya, ini T4, ya, ini T5, 5, oke. Kemudian T6, 6, sini T7, ini 8, oke. Sini, ya, 9. Yang terakhir ini T10. Ya, masih ada semua di sana, ya? Jangan sampai tidur kalian. Halo? Coba direspon. Iya, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, aman, Pak. Aman, Pak. Oke, kita lanjut lagi, ya. Fokus, Pak. Nah, di sini Ini yang fokus, Pak. kita sudah ganti namanya, tombol 1, 2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya di bagian tombol ini masih ada teksnya, ya. Nah, sekarang saya akan menghilangkan teksnya dengan cara, ya, di bagian komponennya ini, komponen tombol, diklik di bagian tombol 1, ya. Kemudian kita fokus di common properties-nya. Nah, di common properties-nya itu ada namanya teks, ya. Nah, teks ini kita hapus saja supaya tombolnya nanti kosong, ya, nanti seperti ini, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya tombol ini akan kita isikan atau kita imporkan sebuah gambar. Caranya kita upload dulu gambar yang sudah kita siapkan seperti ini. Kita upload gambarnya sesuai yang seperti awal tadi, ya. Misalnya ini gambar 1, saya upload, ya. Setelah nanti terupload
maka akan kita pasangkan. Di sini sudah terupload, menunjukkan di sini ada satu PNG ya. Jadi sebelum kita lanjut, gambar-gambar yang digunakan untuk di tombol itu usahakan PNG supaya nanti kelihatan bagus seperti itu ya. Karena kalau kita menggunakan JPEG tentunya nanti akan menjadi kotak semua ya. Supaya bagus maka nanti rubah dulu gambarnya menjadi PNG supaya sesuai dengan karakternya nanti. Nah, setelah ini masuk seperti ini, ya langkah selanjutnya adalah di bagian image ya. Ya, kita klik tombol tadi, kemudian di common propertiesnya cari image ya. Di bagian image ini kan masih none ya. Ini kita ganti sesuai dengan gambar yang telah kita upload tadi. Ya, misalnya ini 1. Nah, nanti akan jadi gambar seperti ini tombolnya. Nah, karena ini masih besar, ya kita sesuaikan ukurannya di bagian height and width-nya. Ya. Di sini ukurannya kalian masukkan saja 100 px ya. Kemudian di bagian width-nya kalian pilih fill parent. Ya. Seperti ini. Nah, nanti ini akan menyesuaikan tombolnya semua. Begitupun untuk tombol 2, 3 dan seterusnya. Ya, untuk tombol 2 misalnya saya hapus teksnya, kemudian ukurannya saya ganti 100 px, kemudian width-nya saya ganti menjadi fill parent ya. Kemudian gambarnya akan saya upload ya. Saya akan upload sekalian semua supaya nanti tinggal kita pasang-pasangkan. Ya, di sini ada 2 ya. Jadi uploadnya satu-satu ya. Kita tunggu sampai dia terupload. Oke, kita upload lagi 3. Oke, mana 3? Oke, 4. Oke, 5. 5. Oke, 6. Ya. 7. Kita upload sekalian semua. Oke, 7 sudah masuk. 8. 9. Mana 9? Oke. Kemudian yang terakhir 10. Oke. Di sini sudah terupload semua gambarnya. Selanjutnya sisa kita sesuaikan di tombol 2 ya. Kemudian cari di bagian image-nya, kita ganti menjadi gambar 2 PNG. Ya, kemudian 3 sama kita sesuaikan height-nya 100 px. Kemudian width-nya kita fill parent ya, kemudian teksnya kita hapus. Kemudian gambarnya kita ganti menjadi 3 ya. Nah, di sini sudah ada karakter-karakternya. Nah, karakter ini sebenarnya adalah sebuah tombol ya. Maka ketika nanti karakternya kita pencet, itu akan muncul sebuah suara ya. Misalnya kalau nanti kita pencet yang ini angka 1 atau gambar angka 1 ini, maka nanti akan muncul suara
yang menyebut 1 ya, begitupun 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya setelah kita buat tombolnya seperti ini, langkah selanjutnya kita akan menggunakan media, sebuah media ya. Kita klik di menu media. Kemudian di bagian media teman-teman cari player ya. Di sini ada player. Kita drag saja masuk ke sini. Ya, nanti akan muncul di sini player 1. Nah, karena di sini kita butuh 10 suara, maka kita masukkan sebanyak 10 player. Ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Di sini sudah ada 10 player ya. Nah, supaya memudahkan teman-teman mengingat player ini, maka kita rubah lagi namanya ya. Misalnya ini player 1 ini kita rubah menjadi suara 1 ya. S ini menandakan suara, kemudian kita lanjutkan 1. Ya, S yang di depan ini, yang besar ini menandakan bahwa ini adalah suara gitu ya. Selanjutnya begitupun di player yang kedua. Kita sudah rubah suaranya atau komponen dari playernya ya. Jadi ada S1 ini menunjukkan player untuk suara 1, ini S2 untuk player suara kedua. Nah, selanjutnya player ini akan kita isikan suara ya. Caranya tentunya pertama kita harus mempunyai suaranya dulu. Jadi misalnya kalau untuk suara 1 ini ya, nanti suaranya misalnya menyebutkan 1 gitu ya. Nah, itu caranya bisa kalian gunakan suara sendiri dengan cara merekam tentunya, ataupun dengan cara mengubah teks menjadi suara ya, seperti text speech ya. Text speech. Di sini saya akan coba perlihatkan, saya ubah teks menjadi suara menggunakan suara pitch ya. Di sini saya gunakan itu ini ya. Naraket, kelihatan ya? Kelihatan ini jendela yang baru saya buka? Yep. Ya, naraket ya. Iya, Pak. Ya, kita fungsikan naraket ini untuk mengubah teks menjadi sebuah suara ya. Nanti teman-teman saya sharekan ini ke grupnya untuk dibikin kalau mau membuat suara. Nah, di sini di naraket ini language-nya ada banyak ya, atau bahasanya. Kemudian voice-nya ada beberapa voice yang sudah disediakan, ada Budiwati, Absya, Bayu, jadi ada laki-laki ada perempuan ya. Kemudian volume, kemudian format yang penting ya. Formatnya ini MP3 ya atau P3. Kemudian outputnya menjadi single audio file ya. Nah, ini untuk membuat ini cukup sederhana, teman-teman tinggal ketikkan saja apa yang mau menjadi suara nantinya. Misalnya di sini 1 ya, saya ketik di sini 1 gitu ya. Kalau misalnya mau pakai bahasa daerah ya diketikkan di sini. Misalnya kalau mau menyebutkan 1 menjadi bahasa daerah Mesa, ya di sini tulis Mesa ya gitu ya. Kalau 2 ya pakai bahasa daerah, diketikkan di sini apa gitu. Nah, di sini misalnya saya membuat suara angka 1 misalnya. Angka 1. Nanti di sini saya saya pilih Budiwati suaranya yang perempuan. Kemudian speednya saya kasih agak slow ya, supaya lebih lembut begitu ya, karena ini untuk anak-anak nantinya.
Ya, kalau misalnya sudah semua, ya kita tinggal pilih ini tombol create audio. Angka 1. Ya, di sini sudah ada, tentu tidak kedengaran ke situ. Ya, ini selanjutnya bisa kita download. Ya, di sini sudah terdownload ya, angka 1. Nah, yang hasil dari sini ataupun hasil rekaman teman-teman nantinya kalau menggunakan rekaman, nah itu kita upload dulu seperti yang tadi ya, kita upload di bagian sini ya. Jadi misalnya saya klik dulu tombol ininya, playernya ya, karena yang akan saya isi terlebih dahulu adalah player yang 1, maka saya pilih player 1, kemudian di bagian common propertiesnya kita uploadkan dulu suara yang tadi kita buat ya. Tersimpan di sini sepertinya tadi. Nah, ini angka 1 kita upload dulu. Oke, sudah terupload di sini ya, angka 1. Ketika sudah terupload, maka selanjutnya di bagian source-nya ini kita ganti menjadi angka 1. Volumenya 50, di sini bisa diganti menjadi 100 misalnya.